Hello, good people out there. Welcome back with Cindy. Today I'm going to share with you things you need to know before you travel to South Korea. Jadi hari ini aku bakalan nge-share hal-hal yang kira-kira penting untuk kalian ketahui atau harus kalian ketahui sebelum kalian berencana travel ke South Korea. Apalagi ini untuk terutama untuk yang pengen travel tanpa tour ya. Jadi kalian kan harus memanage, mengatur semuanya sendiri. Yang pertama, download Naver apps atau enggak Kakao Map. Jadi coba download Naver atau Kakao Maps karena Google Maps is not working in South Korea. Kalian bisa buka Google Maps, tapi biasanya itu bukan biasanya ya, itu emang nggak akurat. Terus yang aku pakai kemarin, yang aku sempat kesana tahun kemarin, yang aku pakai itu biasanya Naver sama Kakao Maps. Tapi yang paling sering aku pakai itu Naver Maps. Kalian bisa cari di Google Play atau di Apple Store, itu ada, bisa kalian download. Dan ingat, downloadnya sebelum ke South Korea. Jadi pas kalian nyampe, kalian bisa langsung pakai apps-nya. Yang kedua, akomodasinya. Cari akomodasi based on your needs and based on your budget. Jadi di sana akomodasi, kalau pengalaman aku pakai Airbnb, tapi emang akomodasi di sana ada bermacam-macam, dari yang low budget sampai yang harganya yang tinggi. Jadi di sana ada hotel, ada apartemen. Kalau dari aku nyarinya pakai Airbnb, itu biasanya mereka ada pilihan apartemen, ada juga pilihan hotel, ada juga pilihan hostel. Hostel itu kayak motel kayaknya. Terus kalian bisa juga cari di app-app yang lain kayak Skyscanner atau di ada beberapa, tapi kalau aku sih kebanyakan aku carinya di Airbnb. Tapi kalau Airbnb emang paling banyak itu mereka apartemen sama hostel gitu. Tapi yang penting untuk kalian ketahui akomodasi di sana, kalau kalian memilih hotel, kalian harus tahu bahwa di sana ada yang namanya Love Hotel. Itu juga aku tahu dari teman aku yang orang Korea, yang pas aku ke Korea aku taunya di sana. Mereka bilang jadi ada hotel itu yang tipenya Love Hotel. Jadi itu untuk orang-orang yang kayak pacaran atau ini, mereka pengen ke hotel. Jadi kalau emang kalian mencari hotel, usahakan lihat rate hotelnya, lihat reviewnya. Terus kalau bisa lihat alamat hotelnya, terus cari di Google Maps. Make yourself familiar with the hotel, jalan-jalannya kayak gimana. Biar kalian saat memilih akomodasi tempat tinggal itu sesuai dengan keinginan kalian dan sesuai juga dengan budget kalian. Yang ketiga itu makanan. Kalau kalian low budget dan visiting Korea, banyak kok, kalau menurut aku banyak, maksudnya pilihan makanan yang masih cukup terjangkau. Malah justru menurut aku masuk di kategori untuk low budget ya. Kalian bisa banyak makanan di convenience store. Convenience store itu ada di, aku review juga sebelumnya convenience store di South Korea, terutama di Seoul. Itu banyak makanannya, banyak pilihannya, dan itu menu-menunya memang makanan emang yang real food. Jadi makanan kayak nasi, kimbap, yang untuk orang, kalau menurut aku untuk orang Indonesia, kita kan biasanya kan kalau kemana-mana nyarinya nasi, ya banter-banter, kalau enggak mie. Itu mereka punya. Terus mereka juga punya snack-snack, jajanan-jajanan yang mengenyangkan, yang mereka jual memang di convenience store, dan harganya menurut aku sangat-sangat terjangkau. Kalau kalian punya budget lebih, banyak restoran di sana yang harus kalian coba. Tapi kalian juga harus ingat, di beberapa restoran kalian nggak boleh makan sendiri. Kalian minimal harus 2 orang di beberapa restoran. Jadi sebelum kalian masuk ke restoran,
Mungkin coba cek di Google, cari reviewnya, cari restorannya itu tipenya seperti apa. Karena biar kalian nggak pas udah masuk atau pas udah kesana tiba-tiba nggak bisa karena cuma sendiri. Kalau biasanya kalau cuman sendiri ada beberapa restoran yang emang nggak menerima. Tapi di Seoul banyak kok restoran yang udah mulai beradaptasi. Kalian bisa makan cuman satu orang doang di meja. Oke, yang keempat itu public transportasinya. Public transportasi di sana yang aku tahu ada 3, taksi, train atau apa sih mereka bilangnya, subway, sama bus. Aku udah coba tiga-tiganya. Yang buat aku senang ke South Korea itu salah satunya karena harga taksinya untuk menurut aku lumayan murah ya. Kalau untuk negara-negara yang maju seperti South Korea sama Jepang, Singapura itu harga taksi South Korea itu menurut aku murah, sangat murah malahan. Terus yang kedua itu trainnya, subway-nya, yang terakhir itu busnya. Kalau untuk subway-nya, kalau kalian emang niatnya pengen pakai subway, aku recommended untuk download subway app-nya, subway app Korea. Jadi di Korea itu sistem subway-nya sih kalau menurut aku nggak terlalu seribet Jepang. Tapi emang kalau kalian belum terbiasa sama sistem subway, kalian harus emang butuh waktu untuk mengerti ini. Nah, kalau pakai app itu kalian bisa taruh misalnya kalian mau dari station mana ke station mana, nanti di app-nya dia kasih harus ke misalnya line berapa ini, terus ada color-colornya. Mereka juga menyediakan big maps yang itu bisa kalian lihat. Jadi kalau misalnya mau dari sini ke sini, kalian itu harus ke transit di station mana, pindah di station mana, seperti itu. Nah, terus subway-nya bagusnya mereka emang pakai color. Jadi untuk memudahkan menurut aku untuk memudahkan turis juga ya. Maksudnya untuk turis itu gampang, selain mereka menamakan misalnya Line 5, mereka ada colornya itu beda-beda. Jadi lihat aja line ini colornya warna apa, nanti ada petunjuknya ikut color itu, jadi ada line colornya. Jadi kayak kalau kalian pernah ke rumah sakit, biasanya di lantainya kan ada triase. Nah, mereka kurang lebih kayak gitu, tapi mereka di dinding. Banyak kok kalau kalian mau mencoba pakai subway, naik subway sendiri, aku rasa lumayan gampang, cukup ikutin petunjuknya. Tapi emang kalian harus lebih aware, memperhatikan kalau ini kemana. Tapi sejauh pengalaman aku waktu aku ke South Korea kemarin, ke Seoul, it's quite easy to adapt. Jadi menurut aku lumayan gampang untuk coba paham sistem subway mereka. Dan waktu itu aku 3 hari ada pengalaman naik subway. Bahkan ada yang satu hari aku naiknya sendiri. Nah, untuk busnya juga sama. Kalian bisa pakai Naver app untuk lihat misalnya dari sini ke sini itu pakai bus nomor berapa, itu tunggunya di halte mana. Itu sangat menurut aku lumayan gampang untuk kalau pakai Naver. Cuman emang kalau busnya kalian emang harus extra attention. Maksudnya karena kan turunnya di mana, kalian harus tahu turunnya di mana, kira-kira ininya di mana. Tapi sejauh pengalaman aku kemarin, untuk pertama kalinya aku ke South Korea, aku sendiri waktu itu, teman aku belum bareng. Itu lumayan gampang. Kalau emang kalian nggak tahu, di sana ada tempat-tempat yang emang khusus buat turis untuk nanya. Mereka juga kalau nggak salah menyediakan, kalau kalian ke airport, sebelum kalian keluar dari airport, ambil yang untuk memang informasi
South Korea, Seoul itu ada bukunya, ada bookletnya. Di situ ada nomor telepon yang bisa kalian hubungi just in case kalian misalnya butuh pertolongan atau misalnya get lost. Jadi kalau menurut aku lumayan gampang, transportasinya lumayan gampang untuk dipahami. Yang terakhir itu tipping is not their culture. Jadi kalau kalian ke South Korea terus makan di restoran atau apa, kalian nggak perlu kasih tips. Karena karena itu bukan culture mereka ya. Jadi kemungkinan mereka bahkan mungkin akan merasa tersinggung karena itu bukan culture-nya mereka. Jadi kalau itu nggak, maksudnya kalau ada kembalian yang dikasih ke teman-teman, itu harus diambil. Kalau enggak, mereka bakalan nyusul, misalnya manggil gitu. Dan yang tips yang paling terakhir mungkin yang bisa aku itu aja. Tapi tips yang paling terakhir yang mungkin aku bisa kasih itu di sana, kalau emang kalian kalau kalian decide to go to South Korea for vacation, apalagi cuman yang buat solo traveler, don't worry to get don't worry to get lost. Jadi jangan khawatir kalau nanti aku hilang atau apa. Just explore South Korea, just explore Seoul, especially kalaupun kalian akan misalnya nih kalau kalian udah pakai maps terus tetap kalian get lost, pengalaman aku punya satu cara yang ini tips dari aku ya, kemana aja aku travel. Misalnya aku travelnya sendiri, I always carry the address of my tempat tinggal. Jadi selalu ingat atau selalu taruh di handphone alamat dari tempat tinggal teman-teman. Nah, alamat itu nanti kalau misalnya tiba-tiba kalian get lost, kalian bisa take taxi, terus tunjukin ke bapak taksinya alamatnya, nanti mereka bakalan antar ke alamat yang itu. Jadi kalau takut untuk get lost, apalagi di South Korea ya, yang dengan harga taksinya yang lumayan murah, aku rasa itu urusan paling terakhir. Oke teman-teman, I think sampai di sini dulu video aku kali ini. Thank you for watching, and always remember, be good to yourself, be good to others. Bye.